Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat dan ridhonya saya dapat memenuhi dan melaksanakan untuk tugas akhir saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan identitas diri saya dan kampus saya. Perkenalkan, nama saya Linda Lidiawati, saya berasal dari Kota Kuningan, dan sekarang saya tinggal di Cibitung, tepatnya di perumahan Telaga Murni. Saya berkuliah di kampus IKMI Rizkina yang beralamatkan di Jalan Yosudarso A4 A6 Plaza Cikarang. Saya sendiri mengambil jurusan akuntansi komputer. Mungkin sekian perkenalan dari saya, dan selanjutnya saya akan mempresentasikan mata kuliah saya yang berikutnya. Ini pembahasannya tentang mata kuliah PKN yang bertemakan peranan pers dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ciri menonjol negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk berekspresi. Kebebasan ekspresi dapat ditujukan dalam berbagai bentuk, seperti kesenian, menyampaikan protes, dan menyebarkan gagasan melalui media cetak. Media ekspresi dan penyebaran luas gagasan masyarakat banyak dikenal masyarakat adalah pers. Dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia, dunia pers tidaklah asing lagi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, awal kemunculan pers merupakan alat perjuangan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya guna mencapai proklamasi kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, peranan pers sangatlah besar sebagai alat perjuangan dalam rangka menyebarluaskan informasi atau berita-berita ke seluruh pelosok daerah Indonesia, bahkan penjuru dunia sekalipun. Di Indonesia, dunia pers pernah mengalami pasang surut di era liberal, orde lama, orde baru, maupun era reformasi. Pada kehidupan masyarakat demokrasi, salah satu peranan penting pers adalah sebagai penggerak prakarsa masyarakat. Memperkenalkan usahanya sendiri dan menentukan potensi-potensinya yang kreatif dalam usaha memperbaiki kehidupannya. Pers juga mengembangkan misi sebagai salah satu alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Telah mampu memberikan kontribusi guna melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan pemerintahan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pemberitaan yang menjurus fitnah, setiap insan pers telah dikembalikan ke kode etik. Profesi wartawan Indonesia yang harus dipatuhi. Kode etik mencakup dalam kepribadian wartawan Indonesia bertanggung jawab cara memberitakan dan menyatakan pendapat, pelanggaran hak jawab, sumber berita, kekuatan kode etik, dan pengawasan perintah kode etik. Era globalisasi dewasa ini telah memberi peranan yang lebih besar kepada dunia pers dalam mengembangkan prakarsa dan kreativitas warga masyarakat melalui berbagai infrastruktur teknologi informasi. Dunia pers dalam perspektif demokrasi telah menentukan jati diri dan kebebasannya yang mampu menembus batas-batas negara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat demokrasi harus dapat mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi. Adapun pengertian, fungsi, dan peranan serta perkembangan pers di Indonesia. Pengertian pers itu sendiri yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers adalah usaha percetakan dan penerbitan usaha pengumpulan dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, orang yang bergerak dalam penyiaran berita, medium,
penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Press atau jurnalisme adalah proses pengumpulan, evaluasi, dan distribusi berita kepada publik. Sedangkan kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, ataupun media lainnya serta masyarakat umum dapat memperoleh informasinya. Dalam perkembangan pers mempunyai dua pengertian, yaitu pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Adapun dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi. Memancarkan informasi berita, gagasan, atau pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Istilah jurnalistik radio. Jurnalistik telepon, jurnalistik pers. Dalam pengertian sempitnya pun, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah setengah bulanan, dan sebagainya, yang dicetak sebagai media cetak. Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama, ia merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan yang kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institut sosial merupakan bagian integrasi dari masyarakat dan bukan merupakan unsur yang asing yang terpisah daripadanya. Dan sebagai lembaga masyarakat, ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Saluran pernyataan umum. Pers sebagai medium komunikasi. Ditinjau dari kerangka pers komunikasi, pers tidak lain adalah medium atau perantara, atau saluran atau channel. Bagi pernyataan-pernyataan yang oleh penyampainya ditunjukkan kepada penerima, yaitu halayak, dalam proses komunikasi melalui media terdapat 5 unsur atau komponen yang terlibat, yaitu penyampaian, pesan, saluran, penerimaan, atau efek. Pers hanya sebagai yang bertindak sebagai penyampai, bukan individu biasa seperti yang terdapat dalam komunikasi tatap muka. Melainkan individu yang bekerja pada surat kabar, majalah, studio radio, televisi, dan sebagainya. Dalam penyampaian pernyataan tersebut, ia tidak bertindak sebagai individu biasa, melainkan sebagian bagian dari mewakili media massa. Jadi, ia sendiri tidak menampilkan atau mencantumkan namanya, seperti lazimnya dalam media massa. Ia adalah orang yang anonim. Wilbert Crane menyebutkan sebagai institutional person, sekalipun harus diakui bahwa tidak semua individu bekerja secara anonim. Sebab ada juga orang yang bekerja pada persurat kabaran secara terang-terangan. Misalnya, seorang kolumnis. Ia adalah orang yang secara periodik sedang menyebutkan nama atau menuliskan namanya dalam penyelenggaraan suatu rubrik tertentu. Seorang kolumnis dapat juga digolongkan sebagai opinion leader atau pembentuk pendapatan umum. Karena namanya sudah merupakan jaminan bagi mutu tulisannya, dan tulisannya itu dijadikan pedoman bagi pembaca-pembaca yang setia. Bahkan pengaruh orang kolumnis kadang-kadang sampai sedemikian besarnya, sehingga sebagai perseorangan ia pun mempengaruhi kebijakan politik pemerintahannya. Adapun dalam masyarakat, pers sebagai lembaga di masyarakat, yaitu pers sebagai sistem dari sistem sosial, selalu tergantung dan berkaitan erat dengan masyarakat di mana ia berada.
Kenyataan ini mempunyai arti bahwa dimanapun pers itu berada, membutuhkan masyarakat sebagai sarana penyebaran informasi. Pers lahir untuk memenuhi keperluan masyarakat akan informasi secara terus-menerus mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa besar kecilnya yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Peranan dan fungsi pers selain melakukan pemberitaan yang objektif kepada masyarakat, juga berperan dalam membentuk pendapatan umum. Bahkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat di dalam menegakkan disiplin nasional. Peranan pers dan media massa lainnya yang paling pokok dalam pembangunan adalah sebagai perancananya adalah dalam membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Adapun fungsi pers itu sendiri adalah sebagai watchdog atau pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, membentuk opini dan pengaruh agenda ke depannya. Dan selanjutnya, peranan pers serta perkembangan pers di Indonesia itu sendiri. Sejarah pers di Indonesia baru dimulai pada abad ke-20 ketika R.D. Mastirto Adisudjo menerbitkan Mingguan Sunda Berita pada tanggal 17 Agustus tahun 1903. Pada tanggal 1 Januari 1907, Tirto dan kawan-kawan menerbitkan Mingguan Medan Prijazi dan sering mengkritik korupsi serta memberantas terhadap penjabat Belanda maupun pribumi sekalipun. Akibatnya dia sering dipenjara. Setelah Merdeka Harian, Mastirto yaitu Indonesia Merdeka yang dipimpin Muchtar Lubis sering dibentur dengan kebijakan politik dan penyelewengan pemerintah. Bahkan pada tahun 1954, Presiden Soekarno pernah dikritiknya juga. Dr. Andes Haji Krishna Harapap sebagai perkembangan kemerdekaan pers dalam 5 periode, yaitu perkembangan pers dalam era kolonial. Setiap dikemukakan di atas, pers pada masa ini sering mengkritik pemerintah kolonial, sehingga pemberedalan dan ancaman terhadap pers acap kali terjadi. Setelah proklamasi tersebut, perebutan kekuasaan dan berbagai bidang termasuk pers seperti Suara Asia di Surabaya, Jajah di Bandung, dan Sinar Boreo di Semarang. Pada bulan September tahun 1945, pers Republik Indonesia makin kuat dengan ditandai terbitnya Suara Merdeka, Berita Indonesia, Warta Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda, pers terbagi menjadi 2, yaitu yang diterbitkan di kota dan di desa. Yang di kota sendiri sering mengalami perbedalan dari pihak Belanda seperti Waspada, Merdeka, dan Mimbar umumnya. Sedangkan yang di desa antara lain Suara Rakyat, Api Rakyat, Patriot, dan Pembela Rakyat, serta Menara. Adapun perkembangan di dalam era demokrasi pada tahun 1900, demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Pada tahun 1946, pemerintahan melalui pembina hubungan dengan pers dengan merencanakan aturan-aturan, tetapi karena masih mendapat gangguan Belanda, maka RUU ini tidak kelar-kelar. Baru pada tahun 1949, Indonesia dapat kedaulatan pembenahan di bidang pers dilanjutkan kembali, dan pers yang ada di kota dan di desa bersatu kembali.
Komite Nasional Indonesia Pusat melakukan sidang pleno 6 di Yogyakarta pada tanggal 7 Desember tahun 1949. Yang pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan pelaksanaan kebebasan pers nasional yang mencakup perlindungan pers, pemberian fasilitas yang dibutuhkan pers dan mengakui kantor berita antara sebagai kantor berinternasional yang patut memperoleh fasilitas dan perlindungan. Pada tanggal 15 Maret 1950 dibentuk panitia pers dan penyedia bahan-bahan dan halaman pers ditambah serta diberi kesempatan untuk memperdalam pers saat itu, memperdalam jurnalistik sehingga iklan pers saat itu ditumbuh dengan baik dan terbukti dengan bertambahnya suara kabar berbahasa Indonesia, Cina, Belanda dari 70 menjadi 1001 buah dalam kurun waktu 4 tahun setelah tahun 1949. Dan yang ketiga, perkembangan pers pada era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Era ini kebijakan pemerintah berpedoman pada peraturan penguasaan peran tertinggi atau PPRT nomor 10 garis miring tahun 1960 dan Pempres nomor 6 garis miring 1963 yang menegaskan kembali perlunya izin tertib bagi setiap surat kabar dan majalah pada tanggal 24 Februari 1965, pemerintah melakukan pemberedalan secara massal. Ada 28 surat di Jakarta dan daerah dilarang tertib serentak. Dan pada perkembangan pers pada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, pemberedalan dan pengakangan terhadap pers semakin parah. Tercatat ada 102 kali pemberedalan, yaitu tahun 1972 50 kali, tahun 1972 40 kali, serta 12 penerbitan diberedal terkait peristiwa malaria tanggal 15 Januari tahun 1974. Pada saat ini, Departemen Penerangan seolah-olah menjadi pengawas di Indonesia yang mengharuskan SIT atau SUPP bagi setiap surat kabar yang ada. Koran, Detik, Tempo, dan Editor menjadi fenomena terakhir dari sejarah pers yang diberedel, yaitu tahun 1994. Perkembangan pers pada era reformasi dari tahun 1998 sampai tahun sekarang. Pada tanggal 5 Juni 1998, Kabinet Reformasi di bawah Presiden B.J. Habibie meninjau dan mencabut Permen PEN nomor 01/1984 tentang SIUPP melalui Permen Reformasi Undang-Undang Pers lama dengan undang-undang yang baru dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan pers dan kebebasan wartawan dalam memilih organisasi pers. Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokrasi di Indonesia. Peranan pers adalah memberi informasi yang benar kepada publik tentang suatu peristiwa. Pers adalah media yang dapat dengan bebas menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkan tanpa takut adanya penuntutan. Dalam demokrasi, rakyat tergantung pada pers
untuk memberantas korupsi, memaparkan kesalahan, menerapkan hukum serta ketidakefisiensian dan ketidakefektifan kerja sebuah lembaga pemerintah. Negara demokrasi ditandai adanya pers bebas, sedangkan ketidaktatoran menguasai ditandai adanya pembungkaman atau pemberedalan media massa. Pasal 6 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang peranan pers bersangkutan pada memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong, menegakkan supremasi hukum dan HAM, menghormati pluralisme dan kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan krisis, koreksi, dan sarana terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kode etik pers tersebut yaitu dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wartawan, penyiaran tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau pemberitaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka meskipun bersinggungan dengan yang punya kekuasaan tetap akan selamat. Meskipun ada juga yang tersinggung, tembok kokoh penguasa terbukti banyak kasus-kasus besar terbongkar seperti skandal Watergate, Bank Century, Perang Vietnam, dan lain-lain. Perang kode etik AJI atau analisis jurnalis independen mengatakan jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jurnalis selalu mempertahankan prinsip kebebasan berimbang dan peliputan. Jurnalis member tempat atau pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting atau yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk berinformasi off the record dan embargo. Jurnalis juga segera meralat setiap pemberita yang diketahui tidak akurat. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi, konfidensial, identitas korban kejahatan seksual dan pelaku tindak pidana di bawah umur. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi sara, bangsa, politik, kecacatan, dan latar belakang sosial yang negatif. Jurnalisme menghormati privasi kecuali hal yang merugikan masyarakat. Jurnalisme tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan, dan seksual. Jurnalisme tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk mencari keuntungan pribadi. Jurnalisme tidak dibenarkan menerima sogokan. Jurnalisme tidak dibenarkan menjiplak. Jurnalisme menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. Jurnalisme menolak campur tangan pihak lain mengenai hal di atas. Dan kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik. Kode etik pers
PWI, Kepribadian dan Integritas. Pasal 1. WI berintah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kesatria, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara, serta terpercaya dalam mengembangkan profesinya. Yang pasal kedua, WI dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara agama. Nah, pasal ketiga, WI tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasi yang berlebihan. Dan pasal yang keempat, WI tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan, gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau pihak. Masih banyak pasal-pasal, itu hanya pasal yang mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokrasi di Indonesia. Kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi meliputi surat kabar, buku, majalah, radio, televisi dari kontrol atau sensor pemerintah. Kebebasan pers dianggap sebagai hal yang fundamental dalam hak-hak individu. Tanpa media yang bebas, masyarakat dan pemerintah yang demokratis tidak mungkin terwujud. Melalui pengakuan atas hak untuk kesembarangan pendapat, pemerintah demokrasi mendorong perubahan politik dan sosial yang damai dan tertib. Pembubaran Departemen Penerbangan dan hilangnya SIUPP menandai sebuah perubahan besar dalam dunia pers Indonesia. Salah satu indikasinya adalah bertambahnya jumlah media massa, baik media cetak, radio, maupun televisi. Meskipun kebebasan pers membawa sisi negatif seperti mengekspos pornografi dan porno aksi yang bertentangan dengan nilai norma yang ada di masyarakat. Menurut Romi Sugiantoro, dalam etika ada dua faktor yang berperan, yaitu norma dan nilai norma. Perilaku etis yang konkret merupakan penggabungan dua hal tersebut. Namun, yang dapat mengontrol etika pers adalah masyarakat itu sendiri. Menurut teori tanggung jawab sosial pers, pers yang etis bukan hanya memanfaatkan hak publik untuk mengetahui, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab atas pemberitaannya terhadap publik. Etika yang harus dimiliki seorang jurnalis minimal sama dengan 9 prinsip sosial yang dimiliki proses kemasyarakatan, seperti yang pertama, jangan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, meminimaliskan kerugian. Yang ketiga, bersikap adil, pemberitaan yang adil. Yang keempat, membantu mereka yang perlu perhatian segera. Yang kelima, memenuhi janji. Yang keenam, menghargai setiap narasumber. Yang ketujuh, menghargai orang atau menjaga kehormatan, kehidupan pribadi dan kemandiriannya. Yang kedelapan, jujur. Dan yang kesembilan, menghargai publik untuk mengetahui semua hal. Melayani kepentingan umum juga merupakan prinsip yang harus dimiliki seseorang jurnalis. Wartawan bertugas menjaga kelangsungan pers bebas, terus menggugat akuntabilitas kekuasaan, menghindari terjadinya kepanikan, menyuarakan mereka yang tidak mampu bersuara, mendidik masyarakat untuk mengatasi krisis. Adapun dalam dampak kebebasan pers itu sendiri, yaitu salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan pers. Dengan bebasnya pers,
Menyampaikan informasi selain ada positif juga pasti ada negatifnya. Di samping berdampak juga terhadap insan dan lembaga pers itu sendiri, seperti penyerangan, pengusiran, intimidasi, pemberedalan yang sampai dengan tuntutan hukum. Tindakan yang menjamin keterbukaan informasi yaitu undang-undang yang dijamin keterbukaan informasi, meniadakan sensor politik, standar profesi yang lebih tinggi para wartawan, penetapan standar profesi independensi dan tanggung jawab, penyesuaian ketentuan untuk pers bebas dan masyarakat umum, fair dalam pemberitaan terhadap penguasaan jaminan kebebasan pers di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik PWI dan AZI. Untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pemerintah Republik Indonesia dan Departemen Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dengan undang-undang tersebut, penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perangkat sosial. Serta undang-undang tersebut juga menyerahkan pengaturan penyiaran kepada KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengontrol penyiaran yang dilakukan media yang ada di Indonesia. Penyalahgunaan kebebasan pers dalam masyarakat demokrasi di Indonesia. Beban tugas pers sangatlah besar, sehingga diperlukan tanggung jawab yang berasal dari pengelola pers, pemilik, dan para wartawannya. Saat ini, suara masyarakat terhadap pers bertambah keras dan kritis. Kalau tingkah laku insan pers yang tidak profesional, jadi sudah seharusnya pers tidak mengabaikan kritik dan protes masyarakat dengan melakukan refleksi dan koreksi ke dalamnya. Pertanggungjawaban pers diberikan secara hukum. Dalam KUHP atau pernah dikumpulkan oleh Menpan Muhammad Yunus dalam buku baru tahun 1998, terkumpul pasal-pasal pidana yang bisa menjerat pers, diantaranya menyangkut pencemaran nama baik, menyebarkan rasa permusuhan dan penghinaan. Pertanggungjawaban lainnya adalah pertanggungjawaban wartawan, pemilik dan pengelola pers yang disebut pertanggungjawaban etika. Oleh karena itu, yang namanya kontrol tetap diperlukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Kontrol yang paling umum di dunia adalah dengan sensor, dan di Indonesia, selain sensor ada DPEN. Undang-Undang Pers menerbitkan SIUPP hingga yang ekstrim pemberedalan. Secara umum mengapa ada 5 buku, majalah atau koran dilarang beredar di kita, yaitu 1. Alasan politik, yang kedua alasan agama, ketiga alasan ras, dan keempat alasan pornografi, dan kelima alasan penerbitan dalam aksara asing. Salah satu kelemahan pemerintahan kita adalah tidak adanya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dalam mengambil kebijakan pelarangan buku atau pers. Di samping itu juga lemahnya penguasaan bibliografi atau usaha mengetahui buku apa saja yang pernah diterbitkan, perpustakaan yang dimilikinya, yang bagi pemerintahan kita tidak mungkin dilakukan sebab tidak ada undang-undang wajib simpan karya cetak atau undang-undang deposit yang mewajibkan setiap penerbit mengirimkan contoh terbitannya. Biasanya
samplar ke perpustakaan yang ditunjukkan atau biasanya perpustakaan nasional. Saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang terang-terangan menyebutkan sensor sebagai kebijakan resmi pemerintah. Hal-hal ini terlihat dari komponen dan deklarasi yang telah disahkan mengenai kebebasan dan HAM seperti Piagam PBB tahun 1945, Duham PBB 1948, dan Komponen Hak-Hak Politik dan Sipil PBB tahun 1966, Komponen tentang Hak-Hak Ekonomi dan Subsidi tahun 1996, Komponen Hak Eropa tahun 1953, Akta Final Helsinki tahun 1975, dan Komponen HAM Amerika tahun 1978. Peranan pers dalam masyarakat demokrasi. Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokrasi dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintah yang demokratis. Menurut Miriam Budiarjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sedangkan inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat atau individu dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat yang muncul dari kebebasan kesadaran politik untuk ikut terlibat dan adil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara. Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. Untuk dapat melakukan peranannya, perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Di samping itu juga, untuk menegakkan pilar keempat ini, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan pelanggengan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Kemungkinan kebebasan lembaga pers yang berkapitalisasi oleh kepentingan kapitalisme dan politik tersebut mendorong semangat lahirnya citizen journalism, istilah citizen journalist, untuk menjelaskan kegiatan memprosesan dan penyajian berita oleh warga masyarakat, bukan jurnalis profesional. Aktivitas jurnalisme yang dilakukan oleh warga sebagai wujud aspirasi dan menyampaikan pendapat rakyat, inilah yang menjadi latar belakang bahwa citizen jurnalis sebagai bagian dari pers merupakan sarana untuk mencapai suatu demokrasi. Wajah demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. Pertama, demokrasi sebagai realitas kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, demokrasi sebagaimana ia dicitrakan oleh media informasi. Di satu sisi ada citra, di sisi lain ada realitas. Antara keduanya sangat mungkin terjadi pembauran atau malah keterputusan hubungan. Ironisnya,
Yang terjadi sekarang justru terputusnya hubungan antara citra dan realitas. Demokrasi itu sendiri. Istilah yang tepat digunakan adalah simulacrum demokrasi, yaitu kondisi yang seolah-olah demokrasi padahal sebagai citra ia telah mengalami deviasi, distorsi, dan bahkan terputus dari realitas yang sesungguhnya. Distorsi ini biasanya terjadi melalui citraan-citraan sistematis oleh media massa. Demokrasi bukan lagi realitas yang sebenarnya. Ia adalah kuasa dari pemilik informasi dan menguasai opini publik. Proses demokratisasi di sebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tetapi juga ada media massa, yang mana merupakan komunikasi baik pemerintah dengan rakyat maupun rakyat dengan rakyat. Keberadaan media massa ini, baik dalam kategori cetak maupun elektronik, memiliki cakupan yang bermacam-macam, baik dalam hal isu maupun daya jangkau sirkulasi ataupun siaran. Akses informasi melalui media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, di mana adanya transformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara yang menganut paham demokrasi. Sehingga ada persebaran informasi yang merata. Namun, pada pelaksanaannya banyak faktor yang menghambat proses komunikasi ini, terutama disebabkan oleh penerbatasan media massa dalam menjangkau lokasi-lokasi pedalaman. Keberadaan radio komunitas adalah salah satu jawaban dari pencairan solusi dan permasalahan penyebaran akses dan sarana komunikasi yang menjadi pekerjaan media massa umum. Pada perkembangannya, radio komunitas telah banyak membuktikan peran pentingnya di tengah persoalan pelik akan akses informasi dan komunikasi. Dalam peran sebagai kontrol sosial dan menjalankan 4 fungsi pers lainnya. Peranan pers dalam masyarakat demokrasi. Pengertian pers dan fungsi pengertian kemerdekaan pers. Pers perusahaan, pers wartawan, organisasi pers, pers nasional, dan pers asing. Kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal ini sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, dan memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang persediaan ditetapkan. Pengertian pers. Ketentuan umum pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalis meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya telah menyelesaikan presentasi saya mata kuliah yang terakhir. Semoga apa yang telah saya presentasikan tadi, teman-teman dan khususnya dosen dapat menerimanya. Saya mohon maaf apabila dalam presentasi saya banyak kesalahan atau banyak kekurangan, kiranya Bapak dapat memakluminya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.